Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut pandang politik dari warga Catalonia ya. Ini kita coba sadu dari beberapa sumber lah, dari yang beberapa teman-teman kita coba riset. Pertama, komposisi masyarakatnya sendiri seperti yang saya coba bilang di awal terkait bagaimana Aragon itu terbagi antara out Katalan dan out Katalan di wilayah utara, kemudian bagian working class atau di bagian selatan, kemudian ada di parlemennya sendiri itu yang kita sebut dengan Generalitat di Catalunya. Nah itu di dalam sendiri terbagi oleh beberapa faksi-faksi politik ya. Di situ ada sosialisnya, kemudian mungkin ada sedikit komunisnya, dan pro independence juga ada, kemudian pro republik zaman dulu juga ada juga di wilayah parlemennya, dan juga ada lawannya itu ya orang-orang Vox yang tadi yang memang beraliran kanan, yang pro terhadap persatuan, anti separatis. Ya wajar lah kalau misalnya itu namanya check and balance ya, antara mana yang pro dan mana yang kontra di dalam satu parlemen, itu kayaknya wajar lah untuk terkait itu. Kemudian untuk yang si pro independent sendiri, pertama berasalnya dari suara-suara rakyat menengah atau orang-orang para pekerja, kemudian ya migran juga banyak ya, migran yang hadir ke wilayah Catalonia. Kemudian orang-orang yang tidak cocok dengan aturan-aturan kerajaan, pajak yang tinggi, kemudian mungkin pembangunan yang tidak merata. Terus agar gimana caranya sih biar bisa pisah tuh antara si Catalonia itu berpisah dari Spanyol. Ya ada beberapa figur-figur juga nih, figur-figur yang memang pro terhadap kemerdekaan Katalan. Itu kita bisa sebut saja mungkin seperti Gerard Piqué, kemudian Pep Guardiola, Johan Cruyff juga, kemudian Xavi Hernandez, dan yang paling terkenal itu mungkin yang sangat vokal terhadap pro Katalan itu ya Oleguer. Ya, kalau ada Oleguer itu mantan backnya Barcelona, dia punya atau bikin buku yang sebutnya kami di Ithaca atau Way to Ithaca. Nah, itu isinya tentang bagaimana perjuangan dia waktu kecil, kemudian melihat bagaimana itu anti-fasisme, kemudian penentangan ke pemerintah Spanyol, kemudian bagaimana keterlibatan Spanyol terhadap dunia ya, dalam arti yang merugikan banyak orang Spanyol. Itu Oleguer itu sempat juga dia diundang oleh, kalau yang paham dengan EZLN atau Ejército Zapatista Liberación Nacional, itu suatu wilayah di Meksiko, di Chiapas. Oleguer ini sempat diundang untuk melakukan charity match lah, karena dia berhasil terhadap buku tersebut. Bagaimana sih perkembangannya atau misalnya dukungannya terhadap sepak bola politik yang diawali oleh pemain sepak bola yang disebut Oleguer Presas. Itu yang pro terhadap kemerdekaan Catalonia. Kemudian yang kontra dengan pro kemerdekaan juga sebenarnya banyak juga ya di wilayah Catalonia, karena kan Catalonia itu, kalau kita bicara tentang Catalonia itu tidak hanya berbicara tentang Barcelona, kita masih punya provinsi-provinsi di luar Barcelona. Nah, ada juga yang memang pro dengan kemerdekaan. Jadi sebut saja ada Societat Civil Catalana. Mereka sempat aktif di 2017 itu, begitu demonstrasi besar-besaran terkait referendum. Mereka melakukan marching juga untuk menolak kemerdekaan, malah dia lebih pro ke Spanyol, bahwa ngapain sih kita harus pisah gitu. Coba pakai logika dasar lah, ngapain kita harus pisah, kalau kita pisah kan merugikan rakyat banyak, udah enak kita bersatu. Yang itu akan selalu ada lah terkait pro kontra untuk separatis atau non separatis gitu. Kemudian yang mendukung juga beberapa public figure yang bisa dicatat atau misalnya diketahui, mungkin ada seperti Pau Gasol itu pebasket NBA, mereka pro terhadap pemerintahan Spanyol. Kemudian Dani Pedrosa juga pemotor atau MotoGP, dia juga pro terhadap Spanyol. Oke, selain itu ya tadi bahwa parlemen dikuasai oleh sosialis, dan suara ketiga terbanyak dikuasai oleh Partai Vox, partai baru yang bersemangat Francois gitu. Selanjutnya mungkin ada beberapa figur penting ya di Barcelona yang mungkin nggak tahu ya apakah berhubungan dengan politik atau tidak. Mungkin ini beberapa figur ini yang membuat wajah Barcelona ini jadi berwarna ya. Sebut saja pertama itu Antonio Gaudí. Itu kalau ingat itu dia merupakan arsitek dari sebuah gereja yang besar di Spanyol yang kita sebut dengan
Sagrada Familia. Itu sampai sekarang itu infonya sih sampai sekarang si gereja itu belum selesai terbangun karena memang rumit sekali si desainnya, antara desain di luar kemudian stained glassnya untuk ke dalam gitu. Sampai dia meninggal pun si Sagrada Familia ini belum selesai. Nah, sedang dilakukan pengerjaan lah terakhir di kota Barcelona sendiri. Itu kalau kalian ingat beberapa desain dari Antonio Gaudi ini dipakai di Bandung ya. Kalau ingat di Jalan Antapani itu kan ada tuh kayak semacam mozaik gitu, mozaik yang berwarna-warni. Nah, Antonio Gaudi itu mempunyai ciri khas seperti itu. Nah, itu nggak tahu apakah dulu Ridwan Kamil mempunyai inspirasi terhadap Antonio Gaudi atau tidak, siapa yang tahu ya gitu. Kemudian ada Salvador Dali. Kalau tahu Salvador Dali, seorang pelukis terkenal juga yang khas dengan kumisnya. Itu orang Katalan juga yang sampai sekarang juga mungkin dibuat topengnya untuk salah satu series Netflix, Money Heist, disebut wajah dari Salvador Dali. Itu untuk sisi perjuangannya saya belum bisa nemuin ya untuk kenapa bisa. Soalnya antara si yang saya tahu sih atau ya Salvador Dali ini apakah kiri apa kanan gitu ya. Maksudnya apakah dia pro Franco atau pro separatis, itu saya coba riset juga belum ketemu nih. Beda dengan satu lagi pelukis Pablo Picasso ya. Pablo Picasso itu dia lahir di daerah Sevilla, tapi dia membuat lukisan yang sangat terkenal itu sebutnya Guernica kalau ini. Nah, Guernica itu melambangkan korban-korban bom akibat perang sipil Spanyol. Itu tentara Spanyol itu mengebom kota Guernica, di mana situ ya ada anak kecil, ada ibu, ya ada keluarga yang wah udah potong semua ya, tangan mana itu kemana. Nah, sama dia coba divisualisasikan jadi sebuah lukisan yang disebut Guernica, dan itu sekarang dipajang di Guggenheim di Bilbao. Nah, mungkin itu apakah saya juga tahu nih Pablo Picasso ini apakah pro kemerdekaan atau pro terhadap Spanyol, itu kita coba teliti lagi lah gitu ya. Itu yang dari orang berkesenian. Ada lagi juga satu orang ya, namanya itu ini nggak tahu apakah berkaitan dengan politik atau enggak. Tapi kalau kawan-kawan tahu terkait pemilihan atau gelar kiper terbaik di Liga Spanyol, itu disebut dengan Zamora Trophy. Nah, Zamora Trophy ini berasal dari nama Ricardo Zamora. Ini dia seorang kiper yang pernah membela Barcelona, membela Espanyol, membela Real Madrid. Karena jagonya itu ya mungkin, jadi disebut Piala Zamora itu ya untuk kiper terbaik di Liga Spanyol. Itu Ricardo Zamora. Ada lagi satu nih terkait penghargaan pencetak gol terbanyak aja di La Liga. Itu disebutnya apa? Itu namanya El Pichichi. El Pichichi itu dari nama orang, nama striker Athletic Bilbao. Nah, jadi kalau saya tarik kesimpulan dari dua orang ini, ternyata Liga Spanyol ini membutuhkan sosok yang jago itu ternyata dari dua wilayah yang sering bertikai dengan pemerintahan pusat ya. Kayak seperti tadi Ricardo Zamora itu asal dari Katalan, dijadikan titel kiper terbaik. Kemudian Pichichi juga jadiin titel pencetak gol terbanyak di Liga Spanyol. Nah, jadi kan mungkin ada sesuatu yang bagus lah berarti di antara wilayah-wilayah yang sering berkonflik dengan pemerintahan pusat gitu. Itu. Nah, terakhir saya coba naikin terkait wilayah example itu satu wilayah atau distrik yang penataan kotanya tuh wah sangat rapi banget, sangat rapi. Di situ juga memang Sagrada Familia juga ada di situ. Nah, yang saya ingat kemarin baru jersey Barcelona itu launching, itu kalau nggak salah dia memuat patternnya itu terbuat dari peta yang ada di Example. Sangat terinspirasi dari distrik Example itu. Oke, selanjutnya kita membahas terkait warna bendera yang sering ada di logo. Pertama logo Catalonia, kemudian logo Barcelona sendiri ya. Kenapa benderanya harus merah kuning? Nah, ini pertama yang saya dapatkan terkait literaturnya, pertama yang disebut hanya merah kuning aja, merah kuning itu ada 9 kalau salah. Itu disebut Señera. Señera itu bendera historikalnya kerajaan Aragon di zaman dulu, di mana mereka itu satu kerajaan yang yang tadi saya bilang itu menguasai wilayah timur Spanyol sebelum bersatu dengan wilayah kerajaan dari Kastil
Castile and Leon. Ya, jadi Castile and Aragon. Diambil warna merah kuning itu ya itulah merupakan panji-panji yang mungkin sangat suci gitu ya di kerajaan Aragon, sehingga bendera itu dianggap sebagai simbol dari wilayah-wilayah yang dulunya merupakan historical dari kerajaan Aragon. Nah, itu disebut senyera. Senyera itu diadopsi oleh beberapa kota atau wilayah, ya taruh tadi di wilayah Catalonia, kemudian di wilayah Aragonnya sendiri yang sekarang beribu kota di Zaragoza, kemudian wilayah Sisilia. Kalau sekarang lihat bendera Sisilia yang sekarang hampir kayak man of arm atau yang tangan 3 dengan manusia, kepala manusia di tengah, itu ada merah kuning juga. Kemudian kerajaan Napoli juga ada merah kuningnya juga. Kemudian Balearic, daerah-daerah Mallorca itu merah kuning juga. Nah, mungkin dari situ asal mula dari mengapa banyak merah kuning di wilayah Catalonia. Kemudian kalau bendera Senyera ditambah warna biru dan ada bintang putih, itu disebut Estelada. Kalau Estelada sendiri kan artinya bintang, berarti Senyera yang berbintang biru. Nah, itu digunakan sebagai representasi dari Republik Katalan. Makanya kenapa mereka banyak berkibar taruh di stadion, atau mungkin pas demonstrasi itu banyak biru ya, karena mereka menginginkan satu hasil ya teman, satu agenda bersama yang merupakan freedom for Catalonia, atau free for Catalonia, atau free for Spain, atau Catalonia is not Spain. Pokoknya yang berwarna biru itu ya berarti melambangkan Republik Katalan. Kalau saya baca terkait kenapa berbentuk biru itu, mereka mengadopsi dari perang pembebasan Kuba di zaman-zaman waktu Kuba ingin melepaskan diri dari kerajaan Spanyol. Nah, makanya kalau misalnya ada kesamaan antara bendera Kuba dengan bendera Estelada, ya memang mereka saling mengadopsi. Ya selain mengadopsi modelnya, ya mungkin juga mengadopsi terkait semangat perlawanannya terhadap Spanyol. Nah, kemudian ada lagi satu lagi Estelada yang berbentuk yang berbintang atau merah, karena kalau tadi berlatar biru, sekarang berlatar merah. Nah, ternyata itu merupakan sama halnya seperti Estelada yang biru, hanya saja yang merah itu lebih terafiliasi dengan sosialisnya di wilayah Catalonia. Jadi biasanya tuh biru dengan Estelada yang biru, Estelada yang merah itu biasanya berdampingan. Di sampingnya lagi ada bendera Katalan atau yang Senyera itu. Itu terkait mengapa banyak warna bendera merah dan kuning. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke ranah sepak bola ya. Kalau tadi kita bicara tentang Catalonia, siapa sih yang nggak tahu beberapa klub dari Catalonia? Kita bisa sebut saja itu ada Barcelona, kemudian ada Espanyol, kemudian ada Real Tarragona, Girona, ya sesuai dengan nama kota-kota yang tadi kita sebutkan, termasuk Badalona dan Sabadell. Ya beberapa klub lah, ada yang berlaga di Liga 1 atau Liga 2-nya di Spanyol. Nah, yang paling cepat atau paling diingat terkait Catalonia apalagi kalau bukan Barcelona ya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang Barcelona. Nah, pertama untuk pembentukan si Barcelona FC sendiri. Pertama, Barcelona itu berdiri tahun 1899. Itu diinisiasi oleh beberapa mantan pemain atau pemain sepak bola ya. Itu yang paling terkenal lah, paling gampang diingat itu mungkin Joan Gamper. Joan Gamper itu seorang ekspat dari Swiss. Itu dia sebagai pemain dan mantan pemain dari FC Basel. Kalau rekan-rekan juga tahu, FC Basel itu klub yang ada di Swiss, dimana pembentukannya sendiri memang sebagai penyaluran hobi lah dari beberapa ekspatriat dari Swiss, Jerman, kemudian Inggris yang ingin punya klub sepak bola di Spanyol atau di kota Barcelona. Itu. Kemudian terkait pemilihan jersey-nya sendiri itu sangat unik ya. Kalau misalnya kita lihat kenapa sih baju atau jersey Barcelona itu biru merah gitu ya. Ternyata kalau saya baca beberapa literatur, katanya sih memang dari Joan Gamper sendiri yang merupakan mantan pemain dari FC Basel yang mempunyai jersey yang mirip juga dengan Barcelona. Nah, dia mengaplikasikan warna tersebut ke jersey dari Barcelona. Makanya kenapa ada kemiripan lah antara FC Basel dan FC Barcelona. Itu hanya dari FCB dan FCB juga gitu ya. Nah, kalau untuk di cerita lainnya mungkin si Joan Gamper juga sebagai salah satu pendiri di FC Zurich di Liga Swiss juga. Oke, kemudian untuk bicara masalah logo nih, masalah logo pertama di FC Barcelona sendiri, kalau kita lihat di
pembentukan di tahun 1899 sampai 1910 itu mereka masih pakai simbol awal seperti di coat of arm atau namanya apa, lambang kota Barcelona, di mana situ ada segitiga atau segi empat yang berbentuk vertikal ini. Dia ada bendera St. George Cross dan bendera Senyera ya, atau Aragon yang merah kuning. Nah, tahun 1910 itu baru mereka mengadakan sayembara logo yang hasilnya bisa sampai kita lihat sampai sekarang. Bentuknya nggak jauh lebih seperti tameng atau lencana gitu, di mana ada bendera St. George Cross, bendera Aragon, warna biru merah dan lambang sepak bola di tengahnya. Dan juga ada tulisan FC Barcelona atau FCB gitu. Kemudian yang menarik juga untuk terkait tadi semenjak masa Franco, di mana logo Barcelona sendiri itu pernah mengalami perubahan ya, karena adanya represi dari pemerintahan Franco, di mana logonya itu diwajibkan untuk merubah logo Barcelona dikarenakan takutnya akan timbul atau memantik rasa nasionalisme dari warga-warga Katalan. Nah, jadi perubahan itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Itu hanya perubahan dari nama, karena FCB sendiri kan, FC Barcelona sendiri kan berasal dari bahasa Inggris, di mana pemerintahan Franco dia tidak menyukai hal yang di luar bahasa Spanyol. Makanya itu wajib diganti menjadi Club de Football Barcelona atau jadi CFB ya. Digantilah, di switch FC sama CF-nya. Dan juga yang paling menarik sih, ada pengurangan dari jumlah dari bendera merah kuning yang ada di sisi Aragon itu menjadi hanya sekitar 4 kalau saya. Jadi hanya merah kuning. Nah, itu mungkin biar bisa membedakan mana masa kepemimpinan Franco, mana yang sebelum kepemimpinan Franco. Jadi biar meredam perlawanan dari orang-orang Katalan gitu. Kemudian hal ini juga nggak lepas dari klub lain juga di melakukan hal serupa akibat dari referensi dari Franco ini. Salah satunya adalah Athletic Bilbao, di mana Athletic Bilbao sendiri berasal atau misalnya bernama Athletic sendiri kan memang dari Inggris ya. Nah, mereka dipaksa untuk merubah namanya menjadi Atletico Bilbao. Sekaligus perubahan logonya juga, asalnya logo berbentuk bola dan bendera, sekarang menjadi bentuk lencana juga dengan tulisan Atletico Bilbao. Itu salah satu referensi yang sangat berpengaruh ke dunia sepak bola, khususnya di klub di Basque dan Katalan gitu. Kemudian untuk simbol Katalanisme atau alat perjuangan melawan pemerintahan lewat sepak bola, ya karena klub Barcelona sendiri merupakan salah satu wadah ya, di mana pemerintah Franco dia tidak bisa terlibat lebih selain melarang bahasa dan melarang simbol-simbol kedaerahan yang ditampilkan di logo klub. Tapi para supporter atau misalnya pendukung dari Barcelona sendiri boleh sebenarnya untuk melakukan bahasa di stadion atau kalau dulu di Les Cots dan sekarang di Camp Nou. Itu boleh melakukan atau berbicara atau mendukung dengan bahasa Katalan sendiri. Itu salah satu yang bisa jadi nilai minus atau nilai tambah ya untuk si pemerintahan Franco. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari bahasa kan kita untuk berkomunikasi dengan satu sama lain harusnya bisa terjadi perlawanan juga ya, perlawanan terhadap satu rezim di mana mereka hanya dibolehkan berbicara atau berbahasa di satu stadion saja gitu. Itu perkembangan dari kenapa si Barcelona ini sebagai simbol dari Katalanisme di era rezim Franco. Oke. Kemudian untuk si sistem pembinaannya sendiri ya, yang kita tahu terkait Akademi La Masia. Nah, La Masia sendiri kan memang menghasilkan beberapa pemain-pemain terbaik ya, termasuk terbaik atau misalnya bagus untuk perkembangan si klub Barcelona itu sendiri, dimana mereka mengolah atau mendidik anak-anak yang bisa bermain bola atau misalnya memang berbakat bermain bola di wilayah Katalan sendiri. Karena kalau misalnya kita ketahui beberapa klub memang mengakui atau misalnya melaksanakan pendidikan atau diklat untuk para pemain mudanya untuk bisa mensuplai pemain-pemain sepak bola untuk membela di klub yang mereka tempatilah kotanya gitu ya. Taruh beberapa nama seperti Fabregas, kemudian Messi sendiri, kemudian Guardiola, Puyol, Pique. Nah itu kan mereka jebolan La Masia ya. Nah mungkin itu juga
kalau saya lihat sih mungkin sebagai simbol perlawanan juga ya, anti pembelian pemain-pemain yang sudah jadi gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk menjaga semangat dari anak-anak asli Katalan untuk dapat bisa bermain di klub yang mereka cintai di wilayahnya itu gitu. Kemudian untuk di klub lain yang saya ingat sih mungkin ada 3 ya di Spanyol itu terkait politik Cantera lah. Cantera itu sebagai klub sepak bola yang memberikan ruang lebih kepada anak-anak di bawah untuk bisa melanjutkan karir sepak bola ke klub yang mereka bela dari mulai usia anak-anak, remaja sampai nanti mereka beranjak profesional. Yang pertama adalah Fabrikanya dari Real Madrid, kemudian ada Lezama-nya dari Bilbao, dan terakhir ya La Masia-nya dari Barcelona. Itu yang saya kira sih bagus sih untuk perkembangan sepak bola di dunia malah ya. Kalau untuk si klubnya sendiri udah pastilah mereka pasti memberikan nilai lebih untuk si klubnya. Ditambah lagi kalau misalnya nanti kita bicara di Bilbao terkait yang kanteranya untuk yang di Lezama, itu memang wajib yang punya darah atau misalnya keturunan Basque itu di zaman dulu, tapi kalau sekarang udah bisa lintas generasinya, bisa dia lahir di luar tapi punya keturunan Basque, atau misalnya mereka lahir dan besar di Basque sendiri. Itu. Lanjut ke ya, kalau misalnya sejarah sendiri dari Barcelona sendiri tahun 1960-an mungkin 1940 sampai 1970-an akhirnya mungkin ya bisa dibilang sedikit redup ya, karena memang pertama memang ada dominasi Real Madrid di Liga juga, kemudian di Eropa juga mungkin tidak terlalu cemerlang ya, karena pertama ya itulah karena ada kesenjangan antara wilayah Madrid dan wilayah Katalan yang berimbas juga terhadap prestasi di Barcelona-nya sendiri gitu ya. Mungkin ada sih beberapa gelar atau piala yang bisa diambil diangkat oleh Barcelona, tapi yang paling ini mungkin setelah era pasca kejatuhan Franco ya, sekitar 74-75, itu dimana bergabungnya superstar atau mega bintangnya dari Belanda itu Johan Cruyff, saya dijual oleh Ajax. Dan sebelumnya memang gosipnya sih katanya memang akan bergabung dengan Real Madrid, tapi di salah satu interview si Johan Cruyff ini bicara kalau misalnya kenapa tidak bergabung dengan Real Madrid dan malah memilih Barcelona. Dia bilang kalau saya tidak akan pernah bergabung dengan klub yang didukung oleh diktator, makanya dia masuk ke Barcelona. Nah itu diikuti lagi beberapa pemain seperti ya Johannes Kans, terus kesini-sininya juga bisa menjuarai Liga Champions tahun 92. Nah itu lumayan nih eranya pemain-pemain muda dari Katalan, kemudian dicampur sama pemain-pemain senior, pemain yang akan jadi pemain terbaik di dunia ya. Kita sebut saja bisa pertama dari pelatihnya sendiri kan, 92 itu menang Piala Champions tahun 92 itu melawan Sampdoria itu dengan hasil 1-0, golnya itu oleh Ronald Koeman lewat tendangan bebas yang keras masuk ke gawangnya Pagliuca gitu ya. Ya mungkin anak-anak zaman dulu mungkin pada tahu lah ya tentang gol itu ya, karena kalau kita sebut nama-namanya di Barcelona 92 itu pelatihnya sendiri sudah ada Johan Cruyff yang memang mantan pemain, kemudian dia sekarang melatih jadi menerapkan sistem total footballnya juga. Kemudian di kiper ada Andoni Zubizarreta, itu kiper timnas Spanyol juga. Kemudian ada Albert Ferrer di kanan yang setelah itu berjaya juga di Chelsea. Terus ada Jose Maria Barquero di DM, defensive midfielder. Ada Hristo Stoichkov, siapa yang tahu? Hristo Stoichkov kan memang terkenal dia di tahun 94 di Piala Dunia 94. Nah itu memang sebagai Messi-nya Bulgaria lah. Itu sebagai duet maut lah di depan bareng sama dengan Laudrup. Nah di tengah juga kita punya Pep Guardiola. Nah inilah si anak mas penerus total footballnya Johan Cruyff yang sampai sekarang dia mengadopsi sampai ke gaya dia melatih ke Manchester City. Oke, untuk di
Sampdoria sendiri ya, kita sedikit flashback, waktu itu juga memang Sampdoria bukan tim yang abal-abal ya, tim yang emang bagus di Liga Italinya. Siapa yang tidak tahu sebenarnya Gianluca Pagliuca di kiper, kemudian ada Attilio Lombardo di sayap kanan, ada juga Roberto Mancini, terus Gianluca Vialli di depan, kemudian ada Srečko Katanek yang tahun 2000 dia jadi pelatih Slovenia kalau salah, karena dia pemain Serbia. Salah satu generasi emas dari Barcelona 92, selain Spanyol ditunjuk menjadi oleh tuan rumah Olimpiade di Barcelona 92 ya. Ya siapa yang bulu tangkis? Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, nah akhirnya menang Barcelona 92 ya. Generasi emasnya di situ. Oke, selanjutnya nanti ke tahun era-era 2000-an ya, era-era Messi, Neymar, Ronaldinho, Luis Suarez. Terus ada yang unik juga nih terkait Piala Dunia 2010 ya, di mana Spanyol bisa juara di gelaran Piala Dunia di Afrika Selatan, di mana dari 5 dari 11 skuad final sendiri yang waktu itu ngalahin Belanda ya, itu merupakan pemain-pemain dari Katalan. Nah, itu siapa aja nama-namanya? Pasti kalian udah tahu ya. Pertama kalau misalnya di back ada Pique sama Puyol, kemudian di tengah ada Fabregas, ada Xavi, kemudian ada Victor Valdes juga di cadangan. Terus di sebelah kiri emang bukan pemain Barcelona, cuman dia keturunan Katalan. Juga ada Joan Capdevila, dia waktu main di Villarreal. Kemudian malah justru pencetak gol kemenangan dari Spanyol sendiri itu dicetak oleh Andres Iniesta. Di mana Andres Iniesta memang identik dengan Barcelona, tapi sebenarnya dia bukan orang Katalan, karena dia orang daerah mana ya kalau saya tahu. Pokoknya dia bukan keturunan dari Katalan, tapi sangat identik dengan Barcelona. Nah, kemudian ada Pedro juga. Nah, selain itu juga tim nasional Spanyol juga diperkuat oleh orang-orang Basque juga, yang jadi salah satu kunci juga lah untuk kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2010. Sebut saja ada Javi Martinez, kemudian Xabi Alonso, kemudian ada Fernando Llorente. Nah, jadi kan dari dua wilayah itu aja sudah menyumbang sumbangan terbesar mereka untuk menjuarai Piala Dunia itu dari dua wilayah yang justru selama ini melakukan perlawanan ke pemerintah Spanyol. Gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan, bukan pertanyaan ya. Kita masuk ke sesi kenapa ada bendera St. George Cross di lambang FC Barcelona. Sebenarnya saya pernah coba sampaikan di sebelumnya itu di episode semiotika dan logo-logo sepak bola. Pertama itu kita coba jelaskan lagi ya. Untuk si St. George sendiri kan sebagai patronnya orang-orang Katalan ya, atau enggak orang-orang Aragon. Ya kalau di sini kalau yang belum tahu, patron itu mungkin sebagai hormat tertinggi lah untuk di salah satu ritus di Katolik, di mana mereka memandang atau menghormati orang-orang suci yang bisa jadi gugur atau misalnya menyebarkan agama-agama Katolik di beberapa belahan dunia. Nah, taruh di sini untuk si St. George sendiri memang diakui atau enggak dipilih lah oleh kerajaan Aragon itu sebagai patronnya dari kerajaan mereka. Makanya beberapa simbol atau misalnya logo itu mereka pakai St. George di mana ada merah, salib merah dan latar belakang putih. Nah, untuk si St. George Cross sendiri ini memang tidak hanya dipakai di Aragon saja. Kita sebut ada beberapa negara atau misalnya kota ya. Itu ada di Georgia. Georgia itu salah satu negara di daerah Eropa Timur. Itu dari mulai namanya sendiri dari Georgia, dari St. George, kemudian lambang negaranya juga tengah seperti Inggris, cuman ada lambang tambahan lagi salib merah di kiri kanannya, jadi jumlahnya 4. Kemudian ada di Genoa. Genoa itu dulu sebagai republik atau negara besar lah ya di wilayah Italia. Jadi sejarahnya lagi nih kenapa England atau Inggris sangat-sangat identik sekali dengan St. George Cross, karena ya dulu memang si Republik Genoa ini sebagai negara maritim paling ditakuti lah di Laut Mediterania. Pokoknya di daerah perairan di wilayah Eropa itu negara Genoa ini sangat dihormati lah. Jadi kenapa bisa diambil atau diadopsi oleh Inggris ya untuk menjamin keamanan kapal-kapal Inggris dalam melakukan lelang perdagangan gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa St. George itu pada waktu perang salib itu mereka marching dari Inggris, dari Prancis menuju ke Yerusalem, itu di tengah perjalanan St. George hadir di
di dalam marching itu dia hadir dan menyemangati lah katanya, menyemangati perjalanan suci, perang suci mereka ke Yerusalem dulu gitu. Itu masuknya antara mitos atau misalnya legenda, ya yang mempercayai silakan. Tapi ya saya ambil berarti kalau misalnya sudah diakui oleh itu berarti sebagai penghormatan terhadap Saint George yang diambil dan diadopsi ke dalam bentuk logo atau bendera-bendera yang dipakai oleh satu negara atau satu kerajaan atau satu wilayah yang mengakui Saint George gitu. Kemudian kalau Saint George sendiri ya lebih dikenal di wilayah Katalan itu sebagai Jordi, ya sama lah, Jordi itu bahasa Katalanya untuk George, sama kayak penyebutan seperti di wilayah timur itu kita kenal dengan Georgievich, George itu kan George juga gitu. Kemudian kalau di dunia Muslim itu yang saya baca sih Jirjis gitu ya, Jirjis. Kemudian di wilayah Belanda itu disebut dengan Joris. Terus kalau misalnya ada yang di wilayah Armenia nih justru, kalau tahu Gevorg, nah Gevorg itu asal katanya dari George gitu. Pemain Persib kan ada yang namanya Arthur Gevorkian. Nah itu kurang lebih ya George, son of George itu kan, Gevorkian. Nah gitu dari Armenia. Biasanya gitu. Kemudian kalau Jordi sendiri ada yang menarik. Kalau misalnya Jordi, kalau tadi kita bicara tentang Johan Cruyff, dia yang terkenal anaknya siapa sih namanya? Dia Jordi Cruyff. Nah Jordi itu memang lahir di Barcelona dan terinspirasi namanya dari patron Saint George. Nah disebut Saint Jordi. Nah itu jadi Jordi Cruyff gitu. Terus ada juga ini yang lagi rame, Jordi Amat. Nah Jordi Amat yang pemain Indonesia, nah memang punya keturunan Katalan. Dia sempat membela timnas Katalan, 2 caps kalau tidak salah. Ya memang keturunan Katalan, berarti keturunan Katalan, keturunan Indonesia. Itu unik ya, Jordi Amat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait mengapa ada bendera Saint George di logo Barca. Oke, nah teman-teman, kita kan selama beberapa menit ke belakang kita sudah membahas mulai dari awal sejarah Catalonia sampai sedikit nih membahas tentang Barcelona. Mungkin untuk di episode kali ini kita cukupkan dulu nih, karena takutnya nanti apakah kawan-kawan juga bosan atau apa. Nanti kita coba lanjut ke episode selanjutnya ya, di episode lanjutan lah terkait pembahasan tentang Barcelona dan beberapa sisi politik dan supporternya. Kalau untuk sekarang saya mau coba ngadain kuis untuk teman-teman yang menyimak Prumpedia di episode kali ini. Saya mau coba memberikan kuis lah untuk kawan-kawan di sana. Simpel aja sih pertanyaannya. Pertanyaan ini siapa yang bisa jawab, nanti ada hadiah yang akan dipersembahkan oleh sponsor kita dari Prung. Nanti silakan jawab di kolom komentar. Pertanyaannya apa ya, yang gampang, yang sulit? Ini aja deh. Untuk di samping klub Barcelona yang wajib mengganti nama menjadi sangat-sangat Spanyol, klub apa lagi sih yang wajib ganti, dan sebutkan nama klubnya yang harus wajib mengganti namanya menjadi Spanyol seperti arahan dari rezim Franco. Nah, silakan jawab pertanyaan tadi di kolom komen. Nanti pemenangnya akan kita coba pilih dan kita coba hubungi via DM. Silakan, selamat mencoba. Mereka diperlakukan sangat-sangat tidak manusiawi. Kadang ada juga yang sampai fisik ya. Perlakuan dari polisi-polisi di Madrid.